A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturisin dan demi bukit Sinai, wahazal baladil amin dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari kiamat, hari kemudian? Alaihissallahu, bukankah Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang paling adil, seadil-adilnya hakim. Bala wa ana zalika minasyahidin. Mari kita lihat surah At-Tin ini didahului dengan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Surah At-Tin ini dalam riwayat Ibnu Abbas turun berkaitan dengan pertanyaan seorang tua yang sudah pikun. Nah, orang tua yang sudah pikun, giginya tinggal satu, ya, rambutnya putih, ya, matanya sudah kabur begitu, makannya bubur dekat dengan liang kubur. Bertanya, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Allah pun menurunkan surat ini tentang orang-orang yang pikun, orang yang tua yang dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Yaitu orang yang pikun, orang yang seperti bayi lagi, ya, seperti bayi serendah-rendahnya. Kemudian makanya turunnya surah At-Tin ini. Nah, kemudian orang yang pikun tadi itu ternyata waktu mudanya dia adalah orang yang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya dalam ayat yang berapa 8 itu, falahum ajrun ghairu mamnun, buat mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian dalam surah At-Tin ini di ujung ayat kalimatnya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Dalam hadis an Ismail bin Umayyah qala sami'tu rajulan badawiyan a'rabiyan yaqulu sami'tu Abu Hurairah yarwihi yaqul man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana dzalika minasyahidin rawahu Tirmidzi. Dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, saya mendengar seorang laki-laki Arab Badui berkata, saya mendengar Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca surah At-Tin wa Zaitun lalu sampai pada ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat bala wa ana ala zalika minasyahidin, artinya benar saya adalah termasuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya Allah adalah ahkamul hakimin. Jadi ini disunahkan kita selesai membaca surah At-Tin ini dengan kalimat bala wa ana zalika minasyahidin. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian apa keistimewaan surah At-Tin ini sebelum masuk kepada isinya, ya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Anil Barra bin Azib
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kana fi safarin fa shalal isya al-akhirah faqara fi ihda raqataini wat-tini waz-zaitun qala fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu rahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Dari Abarra bin Azib, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dalam suatu perjalanan mengerjakan sholat isya dalam safar. Dan ketika dalam sholat isya ini beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaat yang beliau kerjakan. Lalu Abarra bin Azib menuturkan, saya tidak pernah mendengar seorang pun yang paling merdu, paling indah bacaan Al-Qur'annya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surah At-Tin ini disunahkan dibaca dalam sholat isya kalau Rasulullah perjalanan membaca surah At-Tin. Kemudian dalam riwayat Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdadi, surah At-Tin ini ketika turun Rasulullah itu wajahnya sangat gembira sekali. Nah, kegembiraan ini ketika turun surah At-Tin ini. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan At-Tin adalah negeri Syam. Az-Zaitun adalah Palestina. Wa Turi Sinin adalah Bukit Tursina, yaitu tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baladil Amin adalah kota Mekah yang aman. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menurut Ibnu Abbas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asfala safilin adalah orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza. Ilal ladzina amanu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, yang ajrun ghairu mamnun adalah Utsman bin Affan, karena Utsman ini sudah sangat tua. Ya, alaihissallahu bi akamil hakimin adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, sebelumnya adalah siapakah mendustakan tanggal adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas tentang isi daripada surah At-Tin. Kenapa Rasulullah sampai gembira? Karena menceritakan tempatnya beliau lahir. Hazal baladil amin. Jamaah rahimakumullah, mari sekarang kita lihat isi kandungan surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Tin ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya sangat 8 ayat ya. Jumlah ayatnya 8 ayat. Surah At-Tin ini berawal dari sumpahnya Allah dengan apa yang diciptakannya. Ya, ayat 1, 2 dan 3 ini sumpahnya Allah. Pertama Allah bersumpah dengan watin, demi buah tin. Ya, demi buah tin, yaitu buah tin yang ada di pohon tin. Pohon tin ini adalah pohon yang banyak di Damaskus, yaitu tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, buah tin. Yang pernah haji umroh itu pernah tahu itu buah tin itu rasanya gimana ya? Gimana begitu ya? Kayak asam-asam begitu ya. Pak Haji ya, gimana buatin rasanya? Asam-asam ya. Disepet-sepet gitu ya. Buatin tuh ya. Ya. Kemudian Tin ini adalah sebuah tempat di Syria tadi ya, di Damaskus. Ya, Syria Sam. Wa zaitun, buah zaitun. Zaitun ini dibuat minyak, namanya minyak zaitun. Minyak zaitun ini bisa diminum ya karena dia mengandung zat-zat yang bisa membuat pencernaan itu jadi bersih. Kalau di Arab, terutama pernah saya merasakan ketika di Libya waktu itu, sebelum makan nasi itu minum minyak zaitun dulu. Waduh, kita nggak biasa bisa BAB terus ini ya. Nah, itu benar, disiapkan minyak zaitun. Dan itu untuk diminum ternyata. Minyak zaitun ini.
Minyak zaitun ini juga buat buat mijit dan sebagainya. Dan ini bagus bagi suami istri. Jadi kalau bapak pengen lancar hubungan suami istri, pakailah minyak zaitun. Bisa memperkuat keponakannya masing-masing maksudnya ya. Ini bagi yang punya istri, yang nggak punya istri jangan ya. Nah, ini sebagai kabar gembira nih ya. Yang punya istri pakai minyak zaitun, apalagi usia istri yang sudah tua. Minyak zaitun ini bagus ya. Serius ini Pak ini. Ilmunya udah dapat dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jadi minyak zaitun itu luar biasa. Oh, ini besok habis ngaji habis ngaji ntar nyari minyak zaitun ini. Ya. Pulang ngaji nyari minyak zaitun. Ya. Tapi yang asli zaitunnya ya. Sebab banyak zaitun yang sudah palsu. Ya. Nah, kita lihat dulu keterangan. Buah tin ini adalah buah yang ada di Damaskus, Timur Tengah. Kalau ia matang warnanya coklat, berbiji seperti tomat. Ya, kadar gizinya itu sangat tinggi, mudah dicerna, rasanya manis-manis asam. Sedangkan dia adalah obat untuk ambeien, wasir, saluran penghancur batu-batuan pada saluran kencing. Jadi punya kencing batu. Dengan mengkonsumsi buah tin ini akan hancur. Nah, ini nih. Ya, kalau orang yang punya kencing batu, diantaranya adalah obatnya adalah buah tin. Nah, salah tuh. Jadi sesuatu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pasti mengandung khasiat. Zaitun adalah tumbuhan di perdu namanya, warnanya hijau, tumbuh di daerah Laut Tengah. Ya, Laut Tengah. Jadi sajaratul mubarakah, pohon yang mengandung keberkahan. Ya. Jadi buah zaitun. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah menjelaskan tentang pohon zaitun ini. Nah, ini dijelaskan min sajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Buah pohon zaitun, pohon yang diberkahi oleh Allah, yaitu pohon yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak di sebelah barat. Minyaknya saja itu mengandung yang luar biasa, mengandung khasiat. Zaitun ini tumbuh di puncak bukit. Ia dapat sinar matahari baik di matahari terbit maupun di matahari terbenam, sehingga pohonnya subur, buahnya menghasilkan minyak yang sangat luar biasa, yang berbagai manfaat Allah berikan melalui minyak zaitun ini. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat zaitun ini adalah minyak yang dibawa oleh burung. Burung ketika itu menaik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, burung membawa buah zaitun ini pertanda bahwa sudah reda banjir. Waktu itu kan banjir besar dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan umatnya naik kapal, lalu sampai di mana nih? Sampai aman. Aman itu tandanya adalah burung membawa membawa buah zaitun. Ya. Buah zaitun. Watini wa zaitun. Kemudian Turi Sinin. Turi Sinin ini adalah Bukit Sinai. Bukit Sinai ini bukit di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. 10 Commandments, 10 perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adanya di Sinai. Bukit Sinai ini adanya di Mesir. Ya, Bukit Sinai. Ya, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai dan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala. Turisin, namanya Turisin. Jadi Allah bersumpah dengan Turisin. Wahazal baladil amin, dan Allah juga bersumpah dengan kota Mekah. Al baladil amin ini adalah kota yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah. Ya.
Di mana kota Mekah ini? Tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota yang adanya Masjidil Haram, yang adanya Ka'bah, dan kota inilah di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Maka disebut dengan Al-Makkatul Mukarramah, Mekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Amin, kota yang aman. Siapa orang yang masuk kota Mekah, maka dia akan aman. Yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 tempat. Tempatnya Nabi Isa, zaitun waztini wa zaitun itu Nabi Isa. Wa turi sinin Nabi Musa. Wa hadzal baladin amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kota yang didiami oleh Nabi Ulul Azmi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1, watini wazaitun itu adanya di Baitul Maqdis, Palestina, yaitu Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi nabi. Kemudian waturi sinin adalah Bukit Sinai. Bukit Sinai ini adalah di mana tempatnya Nabi Musa menerima wahyu dan dia diutus menjadi nabi. Baladil Amin adalah kota Mekah, Al-Makkatul Mukarramah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Ketiga tempat tersebut disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan juga dalam Al-Quran. Masya Allah. 3 tempat ini, Taurat disebutkan, ya, Injil disebutkan, dan Al-Quran apalagi, yang melengkapi apa yang Allah turunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Baladil Amin, jadi tempatnya kota Mekah. Kenapa kota Mekah itu dimuliakan Allah? Pertama, lahirnya Rasulullah. Rasulullah diangkat menjadi nabi, dan di situ ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Ibadah sholat 1 rakaat saja itu mendapatkan pahala 100.000 rakaat. Jadi kalau bapak sholat di Musala Ar-Ridho 100.000, kalau di sana cuma 1 rakaat doang. Kalau 2 rakaat berarti ya udah kaliin dah. Masya Allah. Ya, kalau di Madinah berapa? 1.000 rakaat. Ya Allah, itulah saking hebatnya Masjidil Haram. Makanya orang berbondong-bondong ingin ke sana. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dapat ke sana, amin. Bisa haji ataupun umrah insyaallah ya. Sekarang udah mulai dibuka katanya sih. Mudah-mudahan ya, udah dibuka untuk orang Indonesia. Ini ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ayat yang berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ya, dalam bentuk yang terbaik. Ahsanu taqwim. Ahsani taqwim ini adalah melebihi daripada malaikat, melebihi daripada iblis, melebihi daripada jin. Kenapa? Karena ada bentuk fisiknya, bentuk psikisnya, ada jasmani, ada rohani. Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk. Inilah keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang. Ya. Kenapa? Karena manusia ini memiliki akal, memiliki jasmani, memiliki rohani. Bentuk fisiknya tegak, lurus, dan sebagainya. Ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Dalam ayat lain surah Al-Isra ayat 70 Allah juga menjelaskan walaqad karramna bani Adam wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqna minat thayyibat. Sungguhnya kami telah muliakan keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Ya. Kenapa Allah ciptakan manusia itu lebih terbaik dibandingkan makhluk yang Allah ciptakan sebelumnya? Pertama, ya, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa qala lil malaikati sujud li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Maksud disujud adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam karena kemuliaan manusia. Kemudian yang kedua, kepatutan malaikat kepada Allah, karena malaikat ini enggak punya nafsu, dia hanya taat kepada Allah.
ya subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat tidak mampu menjawab tentang nama-nama. Ini nama apa nih? Tapi manusia, Nabi Adam, ketika ditanya oleh Allah, ini nama apa? Gunung. Ini nama apa? Rumput. Tahu semua. Nama hewan pun tahu semua. Nah, itulah diantara kecerdasan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan malaikat misalnya. Ya. Nah, inilah. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim karena manusia ini punya tugas, yaitu menjadi khalifah fil ard. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Ya, inilah hebatnya manusia. Ya, ada fisik, ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas ahsani taqwim ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam ayat tafsir yang umumnya adalah ahsani taqwim adalah seluruh manusia. Manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Coba aja kita ke Ragunan, kita ke Taman Safari, yang paling jelek-jeleknya manusia dibandingkan dengan monyet yang paling ganteng-gantengnya, pasti manusia lebih ganteng. Kalau nggak percaya silakan datang ke Ragunan. Ya. Summa radatnau asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke aspal. Nah, aspal ini yang kita di jalanan itu aspal, itu bahasa Arab aspal itu. Artinya adalah tempat yang paling rendah, makanya aspal kan. Tempat yang paling rendah namanya aspal. Aspala safilin, serendah-rendahnya tempat. Artinya manusia yang tadi yang hebat tadi manusia ahsani taqwim langsung jatuh yang paling rendah. Padahal mulia, Allah muliakan, tapi kok langsung jatuh yang paling rendah. Kenapa bisa rendah? Karena bisa jadi manusia yang tadi terbaik ahsani taqwim bisa lebih rendah, bahkan rendahnya pun lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min zalik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad jara'na li jahannama qasanal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kami jadikan isi penghuni neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa Allah ciptakan kebanyakan manusia dan jin? Karena mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min zalik. Tuh, manusia tadi kan tinggi tuh, ahsani taqwim, langsung asfala safilin, lebih rendah dari binatang. Makanya banyak ada sinonim kebinatangan kalau manusia itu lebih rendah. Ya, contohnya laki-laki yang mempermainkan wanita namanya buaya darat. Ya Pak ya. Wanita jual diri namanya kupu-kupu malam. Wanita satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan nikah namanya kumpul kebo. Padahal yang kumpul manusia. Yang ditangkapin sama KPK namanya apa? Tikus, koruptor ya, tikus namanya tuh kan. Ya Allah ya Rabb. Namanya binatang semua kan? Ada namanya adu domba. Ya kan? Adu domba. Itu kan namanya provokator kan. Ya kan? Adu domba. Musang berbulu domba. Masya Allah tuh istilah-istilah kebinatangan itu menandakan manusia lebih rendah dari binatang. Asfala safilin, lebih rendah dari binatang. Serendah-rendahnya tempat. Nauzubillahi min zalik. Kalau bajing itu makannya cuma apa Pak? Paling juga kelapa ya, tahu paling buah-buahan kalau bajing. Tapi kalau bajingan aspal, tiang listrik, ya kan ya, jalan tol, dana bansos itu tuh bajingan. Tengik lagi. Kan bajingan kan. Nauzubillahi min dzalik.
Itu kan benar binatang kan? Binatang lebih rendah, manusia lebih rendah dari binatang. Asfala safili. Kenapa bisa begitu? Karena nafsunya ya lebih dominan daripada imannya. Nah, kecuali ayat yang ke-6. Tadi serendah-rendahnya tempat, sekarang manusia naik lagi kedudukannya. Siapa yang bisa naik lagi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dibuktikan imannya dengan amal soleh. Ini seringkali kita menemukan iman amal soleh. Orang yang beriman itu mesti dilengkapi dengan amal soleh, ya kan? Iman amal soleh. Buat mereka falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Inilah disebut dengan amal jariyah. Nih, kita masih hidup, rajin ke musola, ke masjid berjamaah. Kita mati, itu masjid musola itu mendoakan kita dapat pahala terus tuh. Ajrun ghairu mamnun. Kita sedekah, kita infak musola, masjid, pesantren, madrasah, jalanan, maka selama itu digunakan, maka selama itu mengalir pahalanya. Itu disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah itu yang pahalanya ghairum mamnun, ajrun ghairum mamnun, tidak ada putus-putusnya. Ya, dalam hadis ijama tabnu adam in qata amalu illa min salasin, apabila manusia wafat terputus amalnya kecuali 3. Yang ketiga itu adalah shadaqatun jariyah, au ilmun yantabihi, au waladun shalih yad'ulah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya wakaf. Kemudian yang kedua, waladun shalih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita gunakan lalu kita ajarkan lalu bermanfaat. Lalu waladun shalih, anak yang soleh yang mendoakan kita terus-menerus. Nah, ini yang disebut ajrun ghairu mamnun. Ada orang yang bukan ajrun ghairu mamnun, tapi dia dosa yang ajrun ghairu mamnun. Dosa yang tidak ada putus-putusnya. Siapa dia? Pelopor maksiat. Nah, misalnya dialah yang mempelopori goyang gebor, goyang ngecor misalnya. Ya kan, itu kan yang mempelopori yang pertama kali maksiat, maka dosanya terus mengalir buat dia. Atau dia main media sosial, main handphone, di WA, di grup, di Instagram, di Facebook, di mana-mana, ya, atau di macam-macam di TikTok ya. Lalu dia goyang-goyang, lalu dia joget-joget, lalu dia telanjang, lalu dia berzina. Orang yang nonton banyak, nggak bisa dihapus itu, nggak mungkin bisa dihapus. Coba kalau orang yang nonton, yang ditonton udah mati orangnya. Itu dosanya mengalir terus sampai kiamat tuh. Nauzubillah, ini. Itu namanya dosa jariyah. Dosa yang terus menerus. Nauzubillah. Karena kalau udah masuk ke media sosial nggak bisa dihapus. Udah miliknya YouTube tuh nggak bisa dihapus. Walaupun yang punya YouTube-nya mau ngapus gitu. Yang dia gitu nggak bisa tuh. Yang punya Facebook nggak bisa hapus. Mengalir terus dosanya tuh. Yang dulu kan belum lama ditangkap. Ya, seorang yang live event telanjang dari pakai baju sampai nggak pakai apa-apa, yang nonton jutaan rupiah, yang nonton banyak tuh, lalu setiap bulan dapat uang 50 juta, berapa puluh juta, yang belum lama ditangkap di Bali kan. Nauzubillahi min dzalik. Alasannya karena saya susah nyari duit katanya, karena dengan begini saya dapat banyak duit. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan nggak bisa dihapus tuh. Ya, nggak bisa dihapus tuh. Ya Allah, semakin banyak yang nonton, semakin banyak dosa yang diberikan kepadanya. Ini pernah kejadian. Seorang ibu bermimpi, anaknya minta tolong kepada ibunya. Anaknya ini meninggal dunia, udah lama meninggal dunia. Minta tolong, ibu tolong saya disiksa terus menerus. Kenapa kamu nak? Katanya dalam mimpi itu. Saya dulu membuat konten zina, telanjang di Facebook atau pokoknya di media sosial. Itu nggak bisa dihapus. Semakin banyak orang yang nonton, maka semakin siksaan terus mengalir kepada saya.
disiksa, panas, sakit luar biasa. Saya mohon ibu tolong saya supaya dihapus itu yang ada di media sosial. Ibunya nggak ngerti handphone, nggak ngerti gaptek, gimana cara ngapusnya, susah. Nah itulah, itu namanya dosa. Jadi itu ternyata bukti ada dosa jariah tuh Pak. Nauzubillah. Jadi jangan sampai ya dosa jariah itu mengalir. Ya kita itu inginnya pahala jariah, ajrun ghairu mamnun. Nah ya Pak ya. Inilah orang-orang yang beriman yang tadinya asfala safil naik lagi. Ya kan, naik lagi, yaitu orang beriman dan amal soleh, pahalanya tidak terputus-putusnya. Makanya kita lakukan amal soleh ini, jangan sampai amal salah. Bagaimana caranya? Imannya harus ditingkatkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Disebut nama Allah tersentuh hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Baca Al-Quran dibacakan bertambah imannya. Nah kita ngaji itu maksudnya supaya menambah iman kita kan. Sama dengan handphone bisa dipakai kalau dicas. Iman juga begitu. Ya dicasnya dengan cara apa? Dengan kita ngaji begini. Ya walaupun ngantuk-ngantuk paksain aja, datang aja nggak apa-apa. Lebih baik ngantuk ngaji daripada ngantuk nonton TV. Nah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah orang yang bertawakal. Bertawakal, menyerahkan seluruhnya. Seluruh hajatnya, cita-citanya, rezekinya hanya kepada Allah ya tawakkalun. Kemudian dia mendirikan sholat dan memberikan sebagian rezekinya infak, yaitu zakat, infak, sedekah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah yang Allah angkat derajatnya, mendapatkan ampunan Allah dan rezeki yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman. Tapi iman ini kan ada 4. Yang pertama iman yazid wa yankus, kadang naik kadang turun. Ya ini lagi ngaji itu naik, di rumah turun, biasanya begitu. Yang kedua iman yang selalu naik selalu turun, selalu naik tidak pernah turun. Ini paling tinggi nih. Ini iman yang para nabi ini naik terus, dia nggak pernah turun. Apapun yang terjadi nabi itu imannya naik. Imannya para nabi. Yang ketiga iman yankus, selalu turun. Ya, nauzubillah min dzalik. Siapa orang yang sudah beriman tapi dia maksiat, berzinah lah, mabok lah, korupsi lah, zolim lah, turun terus imannya. Yang keempat iman yang tidak naik tidak turun, la yazid wa la yankus. Imannya malaikat. Malaikat itu nggak naik dan juga nggak turun. Begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak punya nafsu, ya kan? Gak punya nafsu. Imannya malaikat. Imannya kita itu yazid wa yankus, kadang naik, kadang turun. Karena itu mudah-mudahan iman kita dengan ngaji begini menjadi iman yang naik. Amin. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak dapat. Amal cerdas adalah pahala sedekah, pahala jariah. Pahala jariah, amal jariah. Yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana kehancuran alam ini, ya. Allah Akbar. Ini pertanyaan adalah teguran. Teguran kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Waktu itu orang kafir Quraisy itu beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhir. Aneh nih. Dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhir. Makanya selalu Rasulullah SAW mengingatkan, hadisnya tuh banyak banget. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifa.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu selalu disandingkan sama dengan iman amal soleh. Ya, iman amal soleh selalu disandingkan, disatukan. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa Rasulullah menyatakan harus disandingkan? Karena banyak orang-orang kafir waktu itu beriman kepada Allah, tapi nggak percaya adanya kiamat, tidak percaya adanya pembalasan. Kan aneh. Makanya kalimatnya, fama yukadzibuka ba'du bidin. Kenapa kamu mendustakan hari kiamat, hari pembalasan? Kenapa? Padahal itu adalah kepastian yang mesti kita yakini adanya. Ya kan? Ya ini sama dengan orang yang mempertanyakan kira-kira orang yang mendoakan orang mati itu sampai apa enggak. Kan begitu kan. Ada yang mempertanyakan. Kita kirim Al-Fatihah sampai apa enggak. Kita kirim baca Yasin sampai apa enggak. Makanya kalau orang yang nanya begitu gini aja. Ente mati nanti kita bacakan Al-Fatihah. Kalau sampai balik lagi gitu, bilang sampai. Nah, lagi masih dilogikakan. Agama itu enggak semuanya dengan akal, enggak semuanya dengan logika, harus dengan iman. Sama seperti orang enggak percaya dengan apa namanya ini, dengan kiamat, ya kan, dengan pembalasan. Kalau mati, mati aja, begitu katanya. Kalau mati ya mati aja. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah kita di ayat ini disampaikan oleh Allah. Kenapa kamu mendustakan hari kiamat? Mengapa kamu mendustakan adanya kebangkitan? Ya, ada kebangkitan. Karena semua kita itu pasti mati. Setelah mati kiamat. Setelah kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Yakin enggak? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah ini ya. Yang terakhir ayat yang ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil ya Allah. Karena cari pengadilan banyak, tapi keadilan gak ada. Apalagi di negeri kita sekarang. Katanya disebut negara hukum. Sebenarnya bukan negara hukum sekarang ini, negara penguasa. Siapa yang berkuasa itulah hukum. Ya Pak ya. Nah buktinya ya, hukum itu seperti pisau, tajamnya hanya ke bawah, ya, tumpul ke atas. Kalau orang yang dekat dengan kekuasaan, tumpul. Orang yang kritis, tajam. Ya kan? Ya, kesalahan yang enggak seberapa, hukumannya seberapa. Koruptor, ya, aman. Ya kan? Ya, makan yang kerja di KPK pun dipecat-pecatin. Ya, dipecat-pecatin. Karena itu yang paling berani itu. Yang berani itu dipecat-pecatin. Yang kalau yang berani, yang triliunan nih koruptornya, yang miliaran tuh, yang ngurus itu dipecat-pecatin. Tapi kalau yang nggak berani, baru dah terus jadi pegawai KPK. Tadi ini kan terjadi begitu sekarang ini. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nanti diadili oleh Allah. Allah lah yang maha adil. Seadil-adilnya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Makanya disunahkan tadi di awal disampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi, setelah membaca ini kita disunahkan membaca bala wa ana dzalika minasyahid. Benar aku menyaksikan bahwa engkau ya Allah maha adil, begitu kan, maha bijaksana. Ahkamul hakimin, ahkam yang hakimin, ya hakimin. Jadi sebaik-baiknya hakim adalah Allah. Ketetapannya ya pasti ya tidak akan zalim. Ya Pak ya, inilah harus kita ingat. Inilah surah At-Tin. Mudah-mudahan dari surah At-Tin ini menambah ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita, dan sehingga kita termasuk hamba Allah yang bisa melakukan pahala ajrun ghairum mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Jumat depan surah
al-insyirah atau alam nasrah.